kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan negeri. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Tajo Pecah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPTD SDN 2 Tajo Pecah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sudah diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa berkumpul di kantor ini untuk mendampingi saya sih. Saya akan menyampaikan tugas dari penggerak. Saya guru penggerak angkatan 11 diberi tugas untuk menyampaikan pemberian materi kami selama pendidikan dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Di sini kebetulan saya menyampaikan tugas modul 1.4 di aksi nyatanya Bapak Ibu, yaitu disiplin positif tentang restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Selama ini kita belum mengenal apa sih itu restitusi kan? Next kita lihat videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabil bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ambil dari YouTube, kebetulan itu dari BGP, dari modul kami. Jadi ulun taruh di sini apa itu tadi restitusi. Ini ulun ya. Kami akan menyampaikan lagi apa sih itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari Gosen. Nah, jadi kalau anak itu mempunyai kesalahan, kita bisa pakai yang tadi ya, seperti di video tadi segitiga restitusi. Langkah-langkahnya atau tahapannya, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas seperti yang di video tadi Bapak anak ya, gimana Bapak itu tadi
mempertanyakan masalah, bapak itu tidak langsung menghukum anak, tapi ditanyakan apa sih sebabnya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan bapak itu tidak menyalahkan langsung anak, dia membenarkan tindakan dia, bahwa bapak guru itu kalau beliau seperti yang murid tadi akan bertindak seperti itu. Dan akan lebih parah kalau anak itu berbuat apa ya, yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya bapak guru tadi yang ke tahapan ketiga, yaitu keyakinan kelas, dan bapak itu tadi menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah mereka buat di kelas, dan murid tadi sudah menyebutkan. Nah, akhirnya mereka mendapat kesepakatan tindakan dia seperti apa, bagus tidak, sesuai dengan keyakinan kelas tidak, dan kedepannya bagaimana. Next. Nah, dengan melalui restitusi, guru dapat yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini maksudnya yaitu murid dengan melakukan guru kita nih, dengan melakukan restitusi, jadi murid mempunyai tujuan, tindakannya menjadi positif, dan anak itu tidak merasa bersalah. Dia akan percaya diri untuk memulihkan kepercayaan dirinya setelah berbuat salah. Terus murid untuk jujur. Nah, di sini bisa membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan bisa mengevaluasi dirinya sendiri atas kesalahan yang dilakukannya. Terus yang ketiga, restitusi itu bukan sebuah paksaan. Restitusi adalah memberikan penawaran. Bagaimana sih nak, kalau kamu bertindak seperti ini, dampaknya seperti apa, begitu. Jadi tidak menjas. Kamu berbuat seperti ini, kamu akan gini-gini, bukan. Kita memberi pandangan. Misalnya nih, ada murid yang mendorong murid mendorong temannya, jatuh kan? Nah, kita bisa lebih ke anak. Untuk kamu cuma mendorong aja. Kalau misalnya nih mendorong aja, kalau mendorong itu sampai anak itu terluka atau kakinya keserempet atau apa, kan akan lebih parah nih, berurusan dengan orang tuanya. Mungkin kita bisa seperti itu, memberikan masukan ke anak, memberikan nasihat ke anak. Jadi tidak menjudge atau menghakimi, kamu tidak boleh begini, kamu akan begini, tidak. Kita memberikan penawaran kepada anak. Kalau kamu bertindak seperti ini, dampaknya nanti akan seperti ini, begitu. Lanjut, next. Nah, ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Next. Next. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Begini. Intinya restitusi itu tidak menghukum anak yang berbuat salah. Restitusi pertama kita membenarkan anak. Contohnya, anak berbuat seperti ini benar. Kalau ibu nih mengalami, kamu kasih ibu akan berbuat seperti itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana sih kalau kamu berbuat seperti kelasnya yang sudah kita sepakati di dalam kelas? Karena kita kan sudah punya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Contohnya itu tadi bisa kita kategorikan di menghargai sesama teman, ya kan, Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu termasuk di menghargai sesama teman, menghargai, menghormati sesama teman. Bisa kita kategorikan keyakinan kelas di situ. Nah, itu tadi. Nah, bisa. Jadi misalnya anak itu menyebutkan keyakinan kelas itu, nah itu tadi kamu melanggar keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, nak. Nah, mungkin anak itu akan sadar, oh iya, saya melanggar apa yang saya lakukan sendiri, saya sepakati sendiri, saya sepakati bersama dengan teman, begitu. Next. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi kita murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian timbul. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Misalkan begini, di kelas 2 nih, contohnya kan, di kelas 2 dia membuang sampah sembarangan. Ada temannya melapor, Bu, si Doni membuang sampah sembarangan. Oh, keyakinan kesepakatan kelas kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Denda, Bu. Disepakatilah denda 5.000 membuang sampah sembarangan. Itu tindakan yang tidak sesuai dengan restitusi. Kita harus mengarahkan, maksud yang ini tadi, kita mengarahkan bagaimana sih keyakinan kelas kita dengan membuang sampah sembarangan, sesuaikan dengan keyakinan kelas. Nah, begitu. Dengan menasihati anak apa dampaknya buang sampah sembarangan. Kalau dengan cara denda, anak itu seolah-olah selesai kesalahannya. Saya kan sudah memberi denda, saya sudah memberi uang, jadi bisa melakukan tindakan itu lagi dan berulang lagi. Baik Bapak Ibu, ulun lanjutkan dari ya. Ini materi yang ulun dapat sih Bu, bukan dari saya sendiri. Materi yang ulun dapat dari modul 1.4 saya tuangkan ke PPT ini karena kami ditugaskan untuk berbagi. Akhirnya dengan terpaksa berbagi. Kita belajar bersama-sama. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Nah, mungkin itulah tujuan restitusi tadi, pemecahan masalah kita kepada anak. Next. Nah, dibahas lagi, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir impas. Seorang anak yang mukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku, kamu boleh pukul aku balik, biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, maka mungkin ini tadi Bapak Ibu ya. Restitusi tadi bukan paksaan, tapi tawaran nih. Tidak pernah berbuat salah, jadi tidak menjelaskan anak. Maksudnya tidak menghakimi anak, menjas anak. Nah, bersifat tawaran kan. Jadi kalau kamu berbuat ini, dampaknya seperti ini. Dan bukan mengatakan kalau kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka itu bersifat ancaman ya kepada anak. Tidak boleh dilakukan. Nah, itu tadi restitusinya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak sendiri. Lanjut. Ini Udah? Oh, ini tadi ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah
dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka. Jadi kita bisa bertanya kepada anak yang tadi berbuat salah, ya kan? Contohnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Terus lanjut, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Contoh lain, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Terus, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Terus lanjut, kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Bapak Ibu, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu kan? Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Murid tidak berbohong. Murid tidak akan berbohong pada guru kalau kita menanyakan dengan betul-betul. Jadi kita tidak boleh murid itu merasa bersalah sudah melakukan tindakan. Kita cari dulu bagaimana sih kronologisnya, bagaimana sih kejadian sebenarnya. Jangan kamu salah sudah memperlakukan teman seperti itu. Mungkin itu tadi di restitusi tadi ya, memvalidasi kesalahan. Nah, itu sisi yang kedua. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas dulu, kenapa kamu berbuat salah. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah tanpa seolah-olah membenarkan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Next. Ya, ini ada. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dan tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah itu. Jadi restitusi tadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih anak tadi berbuat seperti itu? Gitu. Ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini tadi sudah disebutkan di video kayaknya ya. Lanjut Des. Next. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kayaknya di sini restitusi itu memang membentuk karakter anak. Seperti apa harusnya anak, bukan tindakan yang kedepannya. Kayaknya menanamkan ya. Secara otomatis anak itu akan tertanam dari kata-kata yang kita kita ungkapkan kepada anak, kita nasihati kepada anak dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Baiklah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak pernah berbuat salah, jadi tidak menjelaskan anak, maksudnya tidak menghakimi anak, menjas anak. Nah, bersifat tawaran kan. Jadi kalau kamu berbuat ini, dampaknya seperti ini. Dan bukan mengatakan kalau kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka itu bersifat ancaman ya kepada anak. Tidak boleh dilakukan. Nah, itu tadi restitusinya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak sendiri. Lanjut. Ini udah. Oh, ini tadi ya.
Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka. Jadi kita bisa bertanya kepada anak yang tadi berbuat salah, ya kan? Contohnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Terus lanjut, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Contoh lain, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Terus, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Terus lanjut, kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Bapak Ibu, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu kan? Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Murid tidak berbohong. Murid tidak akan berbohong pada guru kalau kita menanyakan dengan betul-betul. Jadi kita tidak boleh murid itu merasa bersalah sudah melakukan tindakan. Kita cari dulu bagaimana sih kronologisnya, bagaimana sih kejadian sebenarnya. Jangan kamu salah sudah memperlakukan teman seperti itu. Mungkin itu tadi di restitusi tadi ya, memvalidasi kesalahan. Nah itu sisi yang kedua. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas dulu, kenapa kamu berbuat salah. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah karena seolah-olah membenarkan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Next. Ya, restitusi. Ini ada. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dan tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah itu. Jadi restitusi tadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih anak tadi berbuat seperti itu? Gitu. Ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, ini tadi sudah disebutkan di video kayaknya ya. Lanjut Des. Next. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kayaknya di sini restitusi itu memang membentuk karakter anak. Seperti apa harusnya anak, bukan tindakan yang kedepannya. Kayaknya menanamkan ya. Secara otomatis anak itu akan tertanam dari kata-kata yang kita kita ungkapkan kepada anak, kita nasihati kepada anak dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Baiklah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak. Guru yang menjadi perilaku kontrol positif, yaitu guru bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Manajer adalah guru yang bisa menjadi kontrol diri. Nah, yang ketiga ini dipastikan akan berhasil, Bapak Ibu. Kita diharapkan bisa menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya.
bagaimana sih kita mendekati murid itu layaknya seperti teman, akrab dengan murid tapi tidak ya dengan bebas. Maksudnya ramah dengan murid, berbicara santai, apa sih masalah kamu, coba jelaskan sama ibu gitu. Terus pemantau tuh kita bisa melihati apa ya, anak, bukan yang menghukum. Pemantau itu lihat bagaimana sih perkembangan anak, oh anak ini kok bisa berubah, bisa kita cari informasi dari tetangga sekitar, dari temannya, anak ini ada perubahan seperti ini, apa sih masalahnya gitu. Terus menjadi manajer, ini dipastikan yang paling berhasil. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kalau ada masalah dari anak bisa kita panggil anak itu, kita tanyakan apa sebabnya, apa masalahnya, dia berbuat seperti itu, tidak mengumpul PR, tidak mengumpul tugas, apa sih. Bisa juga nih, contohnya tadi, guru sebagai penghukum bisa berkata begini, kalau kamu tidak melakukan kesalahan, saya akan. Itu tadi. Terus guru membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, pasti anak itu akan merasa bersalah sudah mengecewakan gurunya. Kalau guru sebagai teman, contohnya, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, akrab ya bapak ibu ya, cara berbicaranya. Kalau guru sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, bisa seperti itu. Kayaknya kita mendikte, kita apa ya sama anak itu, kita beri pertanyaan. Lanjut sebagai manajer, contohnya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya ya. Kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi nggak bisa deh. Jadi kira-kira Apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Begitu. Sebagai manajer, yaitu untuk mengontrol dia kedepannya akan seperti apa kalau dia melakukan seperti itu, hal tindakannya seperti itu. Nah, jadi motivasi intrinsik tadi terdiri dari identitas yang berhasil sukses nih. Tadi kita harus sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu yang dipastikan kita akan berhasil dalam mendidik anak murid kita. Next, itu masih contoh selanjutnya guys. Yang next. Oh ya, itu dari tadi ya. Sesudah guru jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin murid akan berkata seperti ini yang tadi dari jawaban murid ya. Ada sebagai penghukum pasti begini, saya tidak peduli, karena dia merasa dihukum dan pasti akan melakukan lagi. Nah, yang sebagai merasa bersalah, maafkan saya, dia akan minta maaf dan pasti kecewa yang dalam di hatinya sudah merasa mengecewakan gurunya. Dan sebagai teman, ya dia menganggap sebagai teman gurunya, ada santai dan tidak ada jarak dalam belajar, dan itu akan lebih cepat masuk ke dalam diri anak dan pembelajarannya. Terus kalau sebagai pemantau, ya mungkin anak akan berkata seperti ini, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Mungkin ada seperti itu. Dari perkataan anak. Lanjut, kalau sebagai manajer contohnya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, sangat bagus kan? Dampaknya kalau kita bisa berbuat sebagai manajer bagi anak-anak murid kita. Terus dampaknya apa Bapak Ibu? Dampak pada murid kalau kita sebagai penghukum, anak itu, guru yang menjadi perilaku kontrol positif, yaitu guru bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Manajer adalah guru bisa menjadi kontrol diri. Nah, yang ketiga ini dipastikan akan berhasil, Bapak Ibu. Kita diharapkan bisa menjadi teman.
membuat alasan-alasan untuk muridnya. Bagaimana sih kita mendekati murid itu layaknya seperti teman, akrab dengan murid tapi tidak ya dengan bebas. Maksudnya ramah dengan murid, berbicara santai, apa sih masalah kamu, coba jelaskan sama ibu gitu. Terus pemantau tuh kita bisa melihati apa ya, anak, bukan yang menghukum. Pemantau itu melihat bagaimana sih perkembangan anak, oh anak ini kok bisa berubah. Bisa kita cari informasi dari tetangga sekitar, dari temannya, anak ini ada perubahan seperti apa sih masalahnya gitu. Terus menjadi manajer, ini dipastikan yang paling berhasil. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kalau ada masalah dari anak bisa kita panggil anak itu, kita tanyakan apa sebabnya, apa masalahnya, dia berbuat seperti itu, tidak mengumpul PR, tidak mengumpul tugas, apa sih? Bisa juga nih, contohnya tadi, guru sebagai penghukum bisa berkata begini, kalau kamu tidak melakukan kesalahan, saya akan. Itu tadi. Terus guru membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, pasti anak itu akan merasa bersalah sudah mengecewakan gurunya. Kalau guru sebagai teman, contohnya, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, akrab ya bapak ibu ya, cara berbicaranya. Kalau guru sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, bisa seperti itu. Kayaknya kita mendikte, kita apa ya sama anak itu, kita beri pertanyaan. Lanjut sebagai manajer, contohnya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya ya. Kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi nggak bisa guys. Jadi kira-kira apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Begitu. Sebagai manajer yaitu untuk mengontrol dia kedepannya akan seperti apa kalau dia melakukan seperti itu, hal tindakannya seperti itu. Nah, jadi motivasi intrinsik tadi terdiri dari identitas yang berhasil sukses nih. Tadi kita harus sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itu yang dipastikan kita akan berhasil dalam mendidik anak murid kita. Next, itu masih contoh kalau lanjutnya guys. Yang next. Oh ya, itu dari tadi ya. Sesudah guru jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin murid akan berkata seperti ini yang tadi dari jawaban murid ya. Ada sebagai penghukum pasti begini, saya tidak peduli, karena dia merasa dihukum dan pasti akan melakukan lagi. Nah, yang sebagai merasa bersalah, maafkan saya, dia akan minta maaf dan pasti kecewa yang dalam di hatinya sudah merasa mengecewakan gurunya. Dan sebagai teman, ya dia menganggap sebagai teman gurunya, ada santai dan tidak ada jarak dalam belajar, dan itu akan lebih cepat masuk ke dalam diri anak dan pembelajarannya. Terus kalau sebagai pemantau, ya mungkin anak akan berkata seperti ini, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Mungkin ada akan seperti itu. Dari perkataan anak. Lanjut, kalau sebagai manajer contohnya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, sangat bagus kan? Dampaknya kalau kita bisa berbuat sebagai manajer bagi anak-anak murid kita. Terus dampaknya apa Bapak Ibu? Dampak pada murid kalau kita sebagai penghukum, anak itu akan lebih agresif kepada teman karena dia dihukum terus sama gurunya, tidak ada nasihat, cuma itu menghukum anak, kamu salah gitu terus, tidak ada nasihat, kamu loh gini nggak ada, kamu berbuat ini akan seperti ini, dapatnya seperti ini.
Jadi anak itu akan tambah lebih agresif sama temannya. Terus kalau sebagai merasa bersalah, anak itu akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga di hadapan teman-temannya. Apalagi terhadap gurunya, dia merasa tidak bisa, tidak berkualitas kan di hadapan gurunya, di hadapan teman-teman yang lain, dia paling yang terbawah, terendah, tidak seperti teman-teman lain. Nah, itu dampak yang paling mengerikan sih kalau kita sebagai merasa bersalah pada anak-anak akan seperti itu, dia akan merasa gagal terus. Selanjutnya sebagai sebagai teman, anak itu akan tergantung pada guru. Ya, ada negatifnya, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan apa tindakannya. Kalau kita bahasa Banjarnya, ungah ya. Nah, dia merasa dia nih guru terus nih, aku guruku santai aja. Nah, itu tindakan negatifnya sih. Akibat negatifnya. Terus sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, dampak pada hukum gitu. Lanjut, kalau kita sebagai manajer, apa dampak pada murid? Mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Sangat bagus kita kalau bisa menjadi seorang manajer bagi murid. Insya Allah kita bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang menghukum anak, tidak ada memberikan tindakan negatif pada anak, merasa bersalah pada anak. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi anak itu yang positif. Jadi anak itu bisa menjadi lebih baik, mengevaluasi diri sendiri dari nasihat-nasihat kita, dari dukungan-dukungan kita. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid sebagai tadi ya penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid itu yang penghukum tadi, dia tidak akan menganggap guru. Sampai kapanpun dia akan ingat apa tindakan kita kepada murid itu, karena dia merasa dihukum, merasa disalahkan terus seperti itu. Nah, terus lanjut sama dengan yang merasa bersalah tadi ya. Murid meletakkan guru di dalam dunia di luar ya, di dalam dunia berkualitas tadi di luar ya. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Mungkin ada di murid itu sama gurunya, dia merasa senang, terkesan lah, sampai nanti kalau guru bisa meletakkan diri sebagai teman anak, tidak ada jarak murid dan guru. Terus guru sebagai pemantau. Nah, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi murid itu menganggap guru itu panutan yang harusnya itu Bu, ditiru karena dia bisa mengontrol murid itu, tidak pernah menghukum, tidak pernah menyalahkan, dia selalu mengarahkan dia. Di situ yang dia ingat. Terus sebagai manajer, nah ini paling bagus juga, karena manajer memang yang paling diharapkan. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya itu tadi, dari semuanya ini, yang dari ketiga yang bagus, memang yang manajer yang dititik beratkan untuk bisa kita laksanakan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan dan kita sebagai guru khususnya. Gitu. Mungkin ini dulu tugas saya yang saya berikan dari saya calon guru penggerak angkatan 11, yaitu aksi nyata modul 1.4. Salah dan hilaf saya mohon maaf, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
kembali bersama kita. Dan yang kalian juga jaga kesehatannya, makan yang teratur ya. Pulang sekolah istirahat, jangan bermain dulu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba Rizky pimpin doanya. Siap. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, pagi. Baiklah, hari ini kita belajar cahaya dan sifatnya ya. Belajar IPAS ya. Cahaya dan sifatnya. Kemarin kita sudah mempelajari ini tentang cahaya. Ada yang tahu apa itu cahaya? Siapa? Sudah belajar? Dulu, Pak. Jadi pelajari di rumah. Cahaya, oke, Ibu ulang lagi ya. Cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm atau nanometer. Siapa yang buang sampah tadi? Citra, Bu. Hah? Kok aku? Loh, terus siapa? Kalau berduanya nggak ngaku. Kamu itu nunggu terus. Apa tadi? Oh, gendut. Gak boleh Citra ya, mengajak temannya gendut, memukulin temannya. Ayo, ini harus ngaku nih. Siapa? Gak ada yang ngaku? Baiklah, kita kemarin belum buat kesepakatan kelas loh ya. Ntar dulu Ibu mau tanya siapa nih sebenarnya yang buang sampah. Aku. Oke, bagus. Mengakui ya. Si Adek. Nah, baiklah. Agar tidak terjadi lagi yang tadi ya, kayak teman membuang sampah sembarangan, membuli, menuduh teman, kita buat kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas. Ya, apa sih nak? Kesepakatan kelas itu peraturan yang harus kita sepakati bersama. Yang membuat kalian, bukan ibu. Kalian membuat ya, membuat peraturan di kelas ini. Jadi kalian yang menaati sendiri. Masa sih peraturan yang kalian buat kalian langgar? Kan tidak mungkin. Apa tadi istilah sekarang? Ada yang tahu istilah sekarang? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya itu nanti. Enggak, maksudnya istilah sekarang gimana? Kalau kita membuat peraturan, jangan dilanggar, ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Ibu akan tuliskan di karton, Ibu tempel. Nanti kalian Ibu beri sticky note. Nah, Ibu tempel, nanti Ibu kalian suruh tulis. Jadi gini aja. Boleh nanti ditulis ya, sudah memberi pendapatnya tentang kesepakatan kelas 1. Contohnya, ada yang tahu? Apa Bella? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pinter. Siapa lagi ada yang tahu? Jessica. Iya, tidak boleh berkelahi dengan teman. Siap, Nadi? Siap. Harus apa sama teman, menyayangi, ya kan? Apa hidup rukun di kelas 2 tentunya sudah ada dipelajari itu, ya. Mulai di kelas 1 lagi itu hidup rukun dengan teman. Itu yang kedua. Tidak boleh. Kesepakatan kelas itu bukan harus, memang diawali tidak boleh. Nanti di keyakinannya jadi positif, tidak boleh kita jelaskan. Apalagi? Oh ya Raka, apa Raka? Tidak boleh merusak barang di. Oke, kemarin Ibu lihat penggaris patah dan tidak ada yang mengaku sampai sekarang. Jadi kita bikin kesepakatan kelas nih, jangan sampai ada yang melanggar lagi, ya. Jangan ada dengan sapu patah, penggaris patah, serok patah ya. Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti jadinya. Jadi kita harus menaati bersama. Karena kalian yang membuatnya sendiri keyakinan kelas itu, bukan ibu, ya kan? Bukan kepala sekolah. Lanjut, apa lagi? Ya, Bu. Oh ya Rizky, apa Rizky? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya contohnya kalau pas waktu pagi masuk kelas jam 8 harus masuk ke jam 8. Sesudah istirahat juga
aja makan, jangan sambil ngobrol di sana ya. Makan minum cepet bilangkan. Bagus, lanjut. Ya Bu, apa Andin di sana ini? Tidak boleh lambat mengumpul tugas atau PR. Iya pinter, tidak boleh lambat nih mengumpul tugas atau PR. Apalagi tidak mengumpul PR. Sudah berapa kali Ibu lihat ada yang ada PR tidak mengumpul, ya kan? Tugas juga. Ngomongnya sudah ngumpul nih, nggak Ibu periksa. Sekali Ibu periksa nggak ada namanya. Nah itu contoh kecil yang harus kita sepakati. Itu untuk kebaikan siapa nak? Kita bersama. Gitu. Baiklah anak-anak, sebelum kita membuat kesepakatan kelas tadi menjadi keyakinan kelas supaya lebih semangat, kita akan isbik seperti biasanya. Isbik kali ini kita akan tepuk fokus ya. Siap ya? Yuk mulai. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Dan terima kasih Raka ya. Ya, makasih sudah dibantu Ibu untuk menyampaikan kertas karton keyakinan kelas. Baik, kan Ibu bagikan satu-satu. Untuk yang warna pink nih kita sepakati untuk yang positif nanti ya. Warna-warni ya. Boleh aja sih warna-warni biar bagus. Positifnya sebelah situ. Yang ini aja positifnya ya. Tulis kesepakatan kelas tadi tidak boleh apa. Gak boleh, jangan lihat temannya ya, harus dari diri sendiri dong. Harus dari diri sendiri. Oke. Soal ini mau pink? Boleh. Mau apa? Oh iya berdua kita lari. Iya. Yang sudah selesai boleh ke muka ditempelkan. Kayaknya harus kita beri garis ke atas untuk sering lagi. Boleh tempelkan? Ya. Ini boleh ya yang rata. Iya. Nah, terus nih. Oh gitu. Terus gitu ya. Kecil banget ya. Atau sini ya. Sama timnya ya. Yuk, luruskan yang tadi ya. Luruskan dari sampingnya. Luruskan. Ya, bawahnya. Tidak boleh sembarangan sama kayak aku. Tidak boleh sembarangan. Balik kamu. Ini bilang. Oke, ini ya. Jangan yang ada lainnya. Kamu apa? Siapa itu? Tidak boleh mengambil kemana juga. Aku tidak boleh mengambil. Sudah semua? Ya. Baik, ini kayaknya nggak anu ya, nanti kita lem biar bisa. Baiklah, ini tadi kesepakatan kelas kita supaya menjadi keyakinan kelas. Kita apa ya? Kita cabut, kita rumuskan dari kalimat negatif kalian menjadi kalimat positif. Nih ada temanmu katanya tidak boleh merusak barang di kelas.
sembarangan, iya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan juga. Terus tidak boleh apa ini? Membuli teman, iya. Ini tadi saya yang kurang nggak diberi nama ya. Maaf, ibu nggak menyuruh ya. Harusnya ada namanya, tapi nggak apa-apa. Terus tidak boleh berkelahi dengan teman, iya itu hidup rukun. Terus tidak boleh mengambil barang teman tanpa izin ya. Boleh. Tidak boleh bicara saat jam pelajaran. Oh ya bagus, itu tertib ya. Tidak boleh mengejek teman, termasuk pembulian. Tidak boleh atau termasuk menghargai teman ya itu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Tidak boleh membuli teman, iya sama. Tidak boleh makan di jam pelajaran, bagus. Menghargai ya, menghargai guru, bapak guru. Terus tidak boleh membuli teman, ya. Tidak boleh mencoret-coret dinding, ya bagus. Itu memelihara barang di kelas ya, termasuk. Apalagi nih? Tidak boleh membuli teman lagi ya. Tidak boleh berkelahi. Ibu baca semua dari kalian. Ini supaya bagus, ibu lab ya. Biar nanti kita baca jelas. Stickingnya ibu kebeli yang kecil. Ya, tadi di toko nggak ada yang besar. Loh, jatuh. Ibu lab dulu. Baik, sudah kesepakatan kelas kita. Sekarang kita rumuskan menjadi keyakinan kelas di sebelah sini. Nanti warna apa ini tadi sudah hijau. Oke. Menjaga ini tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini kalimat negatifnya. Kalau kalimat positifnya apa? Bekerja sama menjaga lingkungan, atau yang paling pas, bekerja sama menjaga kebersihan. Ini ibu kah yang menulis? Ibu ya, ibu tulis dulu. Nomor 1 berarti kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas keinginan ya. Ibu rumuskan nomor 1 tadi apa? Menjaga kebersihan bersama. Oke, tulis menjaga ya kebersihan bersama. Siapa yang pernah bersama? Berarti kelas 5 semua. Kelas kita tanggung jawab kita bersama. Kelas 5 biarpun di muka, di halaman, di dalam kelas. Jadi tidak ada menuduh. Kamu yang piket harus mengambil sampah enggak? Semua ya. Karena sudah kita sepakati bersama. Terus yang kedua, tadi tidak harus menghargai teman ya kan, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek teman. Ayo kalimat positifnya apa? Ada yang tahu? Saling peduli. Lagi apa lagi?
Jadi kalimat positifnya apa? Ada yang tahu? Yang ketiga nih keyakinan kelas kita. Ada yang tahu? Menjaga apa? Menjaga barang-barang di kelas dengan baik. Oke. Menjaga barang-barang di kelas dengan baik. Warnanya sama kan? Oh ini kuning. Menjaga barang-barang di kelas. Nah, kata Rizky tadi keempat, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Apa kalimat positifnya? Tadi kalimat negatifnya kata Rizky tidak boleh. Selalu kalau terlambat telat waktu gimana? Kalimat positifnya selalu datang tepat waktu. Selalu seperti itu. Selalu datang tepat waktu. Yang kelima, kata Adini tadi soal ini apa? Mengumpulkan tugas sesuai waktunya. Apa kalimat positifnya? Hah? Nah, apa gini? Bertanggung jawab terhadap tugas. Boleh. Bertanggung jawab terhadap tugas. Oke, kita rem. Ya nak, sudah perhatikan? Ini tadi apa namanya nak? Yang di sini? Keyakinan yang negatifnya ini kesepakatan kelas dulu. Kalimatnya belum terarah. Sekarang kok menjadi keyakinan kelas sudah menjadi positif. Tidak ada kalimat tidak, jangan. Jadi dengarkan. Yuk sama-sama ikut ibu. Keyakinan kelas 5. Yuk. Keyakinan kelas 5. Satu. Menjaga kebersihan bersama. Kedua, saling peduli, menghargai, membantu. Saling peduli, menghargai, membantu. Yang tiga, menjaga barang-barang di kelas. Dengan baik. Ya, jadi barang itu harus dijaga ya, jaga yang rusak-rusak, saling menduk. Yang keempat, selalu datang tepat waktu. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap tugas. Oke, sekarang ibu jelaskan nih keyakinan kelas 5. Sudah kalian bacakan kan? Oke. Yang pertama tadi menjaga kebersihan bersama. Berarti sampah milik tanggung jawab bersama. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Tidak ada yang saling menuduh. Harus semua ada sampah ambil bertanggung jawab. Yang kedua, saling peduli, menghargai, membantu. Seperti apa itu nak? Tidak boleh membuli teman. Hidup rukun ya. Guru kita belajar harus kondusif. Tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ganggu teman kan? Memperhatikan guru. Jadi belajar kita enak. Pembelajaran kita. Yang ketiga, menjaga barang di kelas. Contohnya tadi, kayak kemarin ya, penggaris patah tidak ada yang mengaku. Sekarang barang-barang kita harus kita jaga bersama. Kata kalian, ya.
tugas di waktu di kelas juga cepat dikerjakan. Jadi tidak ada PR, jangan ngomong ketinggalan, itu tidak mau mendengar itu lagi. Ya? Sudah? Kita sepakati bersama, berjanji, karena ini peraturan yang kalian buat sendiri, kalian juga harus menaati. Tadi sudah kita bacakan sama-sama keyakinan kelas 5 ya, supaya lebih apa lagi, supaya lebih ingat lagi. Ibu suruh maju, kalian yang keras salah satunya. Ayo, nih Raka, maju. Nomor 1, keyakinan kelas kita apa Raka? Itu tuh yang sana, positifnya. Yang keras. Menjaga kebersihan bersama. Ya, menjaga kebersihan bersama. Boleh. Lanjut yang kedua. Siapa? Bal. Maju. Dimas. Oke, yang kedua. Saling peduli, menghargai, membantu. Ya, saling peduli, menghargai dan membantu. Keyakinan kelas kita. Yang ketiga siapa yang mau? Ya, maju. Menjaga barang-barang di kelas dengan baik. Iya, menjaga barang di kelas. Kak ulangi supaya ingat ya, ya pinter. Lanjut, siapa yang mau bacakan? Iya, Rizky. Rizky topinya dilepas dulu nak. Ya, cuma kita dalam kelas kan? Apa? Selalu datang tepat waktu. Iya, selalu datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat ya. Oke, yang kelima, siapa yang mau? Nah, Olivia. Bertanggung jawab terhadap tugas, iya. Ada yang tahu kan contohnya apa? Ada PR dikumpulkan, ada tugas dikumpul. Nah, itu tadi kesepakatan kelas kita bersama. Kesepakatan kelas menjadi apa nak? Keyakinan nanti kita cetak, ya. Yuk kita cetak di poster, ibu pendidikan, kita tempel di kelas supaya semua tahu membaca. Kalau membaca, misalnya mau membuat atau melanggar peraturan, kalian pasti akan ingat ini. Dan bila dari kalian nanti ada melanggar peraturan, dari ini ibu akan panggil dan ibu akan mengulangi lagi keyakinan kelas kita yang kita buat. Ya, ingat keyakinan apa yang kalian buat. Jadi ibu ingat, kalian tidak boleh melanggar karena kalian yang membuat sendiri. Nanti kita tempelkan di dinding ibu pendidikan supaya tidak hilang. Ini sekarang kesepakatan kita buat 1 semester atau 2 semester? 1. Atau 1 tahun aja langsung? Sampai naik kelas 6? Oke, berarti 1 tahun keyakinan kelas kita buat yang ini ya. Nah, karena sudah bagus sih 1 tahun kita pakai. Harus kita taati bersama. Nah, itu tadi. Kalau begini saja nanti kan bisa rusak ya. Itu yang ibu printingkan. Ingat, ada yang lupa? Ingat semua kan kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat tadi? Tidak ada lagi yang membuli teman, tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan, tidak ada lagi yang makan di kelas, tidak ada lagi yang ngobrol sendiri sama teman bila guru menjelaskan, tidak ada lagi yang lambat kumpul PR, tidak ada alasan lupa membawa PR bu, ya. Tugas di kelas juga harus cepat dikerjakan, apalagi tadi tidak ada lagi yang mengatakan bergaris, sapu terjaga dengan bagus ya. Ibu gak mau lihat ada sapu cuma satunya aja, langkainya tidak ada seperti itu. Nah, jadi harus kita jaga bersama. Apalagi yang kelima, bertanggung jawab terhadap tugas ini tadi.
sudah disebutkan harus mengumpul PR dan tugas. Iya. Supaya kita tidak tegang membahas keyakinan kelas, kita ice breaking lagi mau? Mau? Ice breaking apa maunya? Tangan ke atas. Oke, tangan ke atas. Ibu masih belum sarapan? Bisa nggak nyanyi ya? Oke, yuk kita coba. 1, 2, 3. Kita tadi cuma membahas keyakinan kelas ya Naya. Materi cahayanya nggak kita lanjutkan karena ada temanku tadi dari kadek buang sampah sembarangan aja. Kita buat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Baiklah. Waktu kita karena sudah habis ya, harus kita belajar cahaya. Akhirnya kita membahas keyakinan kelas. Berarti untuk pertemuan berikutnya aja ya, pembahasan cahayanya minggu depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, apa kita nyanyikan lagu daerah ya seperti biasanya ya? Ya Bu, berdoa dulu. Berdoa dulu aja. Coba pimpin sambil doa pulang. Sudah belajar membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas ya, harus kita patuhi bersama.